belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, komandan dingin, kepala banteng, badan ke atas. Sekali lagi ya. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, komandan dingin, kepala banteng, badan ke atas. Halo Genius, kembali lagi di YouTube Rumah Belajar Genio. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi karakter perumus Pancasila. Yang pertama, kita akan mempelajari karakter tokoh perumus Pancasila. Ayo, siapa aja yang tahu tokoh-tokohnya itu? Siapa saja ya? Di sini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan perumus Pancasila karena berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia. Para tokoh yang menjadi perumus Pancasila, dua di antaranya itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Udah sering dengar ya nama Insinyur Soekarno. Jadi beliau itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Bapak Soekarno telah berjuang sejak masa penjajahan Belanda. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Kalau tadi Insinyur Soekarno itu presiden pertama, kalau Bapak Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden yang pertama. Ia dikenal sebagai sosok idealis yang menghabiskan masa mudanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bapak Muhammad Hatta juga dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Jadi teman-teman harus ingat ya di sini. Yang pertama tadi Insinyur Soekarno adalah presiden pertama.
Kemudian kalau Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama dan Bapak Koperasi Indonesia. Oke, yang pertama, perumusan Pancasila itu dilaksanakan dengan cara musyawarah. Musyawarah itu artinya adalah berdiskusi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, semua itu dilakukan dengan penuh nilai persatuan dan adanya semangat kebersamaan. Nilai-nilai karakter para perumus Pancasila seperti nilai musyawarah, rela berkorban untuk kepentingan bersama, cinta tanah air, serta menempatkan semangat persatuan dan kesatuan. Kalau tadi kita sudah tahu siapa saja tokohnya, yang kedua kita akan belajar meneladani karakter perumus Pancasila. Nah, di sini ada 4 nilai nih yang harus kita teladani. Yang pertama, itu ada yang namanya nilai musyawarah. Lalu yang nilai kedua itu adalah rela berkorban. Nilai ketiga, cinta tanah air. Dan nilai yang keempat itu adalah semangat persatuan dan kesatuan. Nilai yang pertama itu adalah nilai musyawarah. Melalui musyawarah, para perumus berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Musyawarah dapat dilakukan dalam menyelesaikan setiap masalah. Musyawarah dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama, saling menghormati dan menghargai pendapat teman, sangat penting dalam proses musyawarah. Jadi intinya musyawarah itu dilakukan bersama-sama dan setiap anggotanya itu mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, kita itu harus saling menghormati dan menghargai pendapat dari mereka. Kemudian nilai yang kedua itu adalah rela berkorban. Karakter semangat rela berkorban yang dimiliki oleh para perumus Pancasila perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Hal mudah yang dapat kamu lakukan adalah dengan membantu orang tua dan menjenguk teman yang sakit. Membantu orang tua di sini kamu rela berkorban untuk membantu orang tua dan mengesampingkan kegiatan kamu yang lain. Kemudian di sini menjenguk teman yang sakit itu artinya juga kamu rela berkorban menyisihkan waktu kamu untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Nilai yang ketiga itu adalah cinta tanah air. Cara kita meneladani karakter cinta tanah air adalah dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmat, makan makanan tradisional, bermain mainan tradisional, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi cinta tanah air itu memang bentuknya sederhana ya, seperti upacara bendera setiap hari Senin, namun dilakukan dengan hikmat, tidak boleh bercanda ya. Selanjutnya juga ada makan makanan tradisional, bermain mainan tradisional, jadi jangan main handphone saja nih teman-teman. Kita juga harus mainan tradisional, yang dimana nggak kalah seru sama mainan yang ada di handphone. Dan yang terakhir, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar sesuai dengan aturannya. Jangan gunakan kata yang kasar, yang kotor. Nilai keempat yang harus kita teladani dari perumus Pancasila itu adalah semangat persatuan dan kesatuan. Hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, bersama-sama membersihkan rumah dengan membuat pembagian tugas. Yang kedua, tolong-menolong dengan saudara. Yang ketiga, patuh dengan nasihat orang tua. Dan yang keempat, tidak melawan perkataan orang tua. Di sini kakak punya contoh soal. Berikut ini nilai yang harus diteladani dalam perumusan Pancasila kecuali. Ingat, kecuali. Yang A, nilai musyawarah. Yang B, cinta tanah air. Yang C, nilai keberagaman. Tadi ada 4 nilai. Yang pertama nilai musyawarah, yang kedua rela berkorban, yang ketiga cinta tanah air, yang keempat semangat persatuan
persatuan dan kesatuan. Jadi yang tidak ada itu adalah nilai keberagaman. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 2, di manakah tempat dan tanggal lahir Insinyur Soekarno? Ya, siapa yang masih ingat? Yang A, Surabaya 6 Juni 1910. Yang B, Surabaya 6 Juni 1901. Yang C, Jakarta 6 Juni 1901. Jawabannya yang B. Selanjutnya, selain menjadi wakil presiden pertama, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai yang A, Bapak Keuangan, yang B, Bapak Koperasi Indonesia, C, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, tadi Muhammad Hatta itu dikenal sebagai ahli ekonomi, sehingga dia dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nomor 4. Apa contoh kegiatan yang mencerminkan cinta tanah air? Yang A, menggunakan produk luar negeri. Oh, ini jelas salah ya. Kalau cinta tanah air kita harus pakainya produk lokal. Yang B, lebih suka bermain game online. Ini juga salah. Kita harus terbiasa main mainan tradisional. Yang C, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian contoh soal nomor 5, berikut ini adalah 2 tokoh perumus Pancasila, kecuali yang A, Insinyur Soekarno, ini benar ya. Oke, yang B, R.A. Kartini, ini salah. Muhammad Hatta betul, jadi jawabannya adalah R.A. Kartini. Adik-adikku yang ceria, bersama Kak Friska di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu rajin dan semangat belajar ya. Kalian sudah belajar tentang karakter-karakter para perumus Pancasila. Di video kali ini, kita akan belajar tentang penerapan karakter para perumus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan karakter para perumus Pancasila dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa saja contoh penerapan karakter para perumus Pancasila ya? Ayo, kita simak bersama-sama. Pertama, di lingkungan keluarga. Penerapan karakter para perumus Pancasila di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara bersedia mendengarkan dan menerima nasihat dari anggota keluarga, membiasakan diri untuk berdiskusi dengan anggota keluarga, bersedia menolong anggota keluarga dengan tulus, bermain bersama anggota keluarga dengan rukun. Berikutnya, di lingkungan sekolah. Penerapan karakter para perumus Pancasila di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara menyimak pendapat teman sekelompok dengan seksama, menegur dengan sopan kepada teman yang tidak menaati peraturan, menghargai hasil karya teman, belajar dengan rajin dan tekun. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Penerapan karakter para perumus Pancasila di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti,
membantu masyarakat yang membutuhkan. Mau mendengarkan saran dan masukan dari orang lain. Adik-adik, itulah beberapa contoh penerapan karakter para perumus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang lain.